Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita dengarkan, sabda Tuhan hari ini sangat keras. Yaitu Tuhan bersabda bahwa jika kita tidak bertobat, maka kita akan mengalami kebinasaan. Dan bahkan di dalam akhir Injilnya, Tuhan bersabda, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi Tuhan seperti memberi deadline kepada kita tentang pertobatan. Para saudara, memang setiap tahun gereja memberikan waktu kepada kita untuk masa pertobatan. Namun seringkali buah dari pertobatan kita ini tidak terasa di dalam kehidupan kita. Saya sudah mengalami 55 kali masa pertobatan. Kenapa? Karena umur saya 55 tahun. Kalau ada umurnya 40 tahun, itu berarti sudah 40 kali. Maka baiklah, pada saat ini, mari kita mulai dengan belajar dari jagoan Tuhan, yang namanya Musa. Bagaimana bertobat dengan cara Musa. Para saudara, Musa adalah pribadi yang sangat hebat. Namanya saja Moses, yang artinya dia telah diambil dari air. Dan Tuhan dengan sangat rapi membagi hidup Musa di dalam 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan waktunya semuanya sama. 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun pertama Musa, dia berada di Mesir. Dan Mesir pada waktu itu adalah pusat dunia. Musa belajar tentang manajemen, Musa belajar tentang ilmu perang, Musa belajar bagaimana dia memimpin banyak orang. Jadi Musa pada 40 tahun pertama adalah seorang yang banyak belajar di pusat dunia pada waktu itu, yaitu Mesir. Namun pada paruh kedua hidupnya, 40 tahun, maka Musa itu dibiarkan Tuhan untuk mengalami penderitaan. Karena kesalahannya dia kemudian lari ke padang gurun. Dan kemudian dia menjadi menantu Yitro. Dan pekerjaannya adalah mengembalakan domba. Coba para saudara, kita rasakan situasi ini. Orang yang tadinya dari pusat dunia, dia anak angkat seorang raja, dia belajar ilmu perang, ilmu yang sangat bergengsi, tiba-tiba sekarang ada di padang gurun sendirian, dan itu dibiarkan oleh Tuhan. Dan bahkan ketika dia punya anak, anaknya diberi nama Gersom, karena artinya adalah karena saya adalah orang asing dan tinggal di negeri asing. Para saudara, pertobatan Musa mulai dengan satu situasi. Maka para saudara, kalau kita belajar dari Musa, kalau kita mau bertobat, tobat yang membawa buah, maka mulailah langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu namanya encounter. Atau dalam bahasa kita artinya kita berani menghadapi. Apa yang dihadapi? Yang dihadapi adalah kepedihan dan kesusahan diri kita. Musa, dia mengalami kesepian hidup. Dia mengalami hidup yang tiada makna. Dia tinggal di padang gurun sendirian. Mungkin kita mempunyai penderitaan yang berbeda, tapi mari kalau Anda bertobat, mulailah dengan situasi yang tidak nyaman di dalam kehidupanmu. Misalnya, ada orang yang kepedihannya adalah karena dia suka berutang. Jadi dia utang di warung, utang di tetangga, utang di pinjol. Jadi kalau dia berjalan itu dia selalu merasa khawatir. Ketemu orang sana dia bilang, oh utang saya belum dibalas. Ketemu ada sepeda motor 2 lewat, aduh jangan-jangan debt collector. Nah, ini namanya contoh dari penderitaan yang dialami. Mungkin yang lain Anda mengalami problem di dalam kehidupan rumah tangga. Walaupun sudah menikah selama 25 tahun, 30 tahun, tetapi perkawinanmu terasa datar dan tidak mengalami kebahagiaan. Ini adalah contoh-contoh dari situasi yang kurang nyaman dalam kehidupan kita. Nah, mungkin Anda bertanya, kalau pastor apa?
Kalau saya, penderitaan saya tahun ini adalah karena saya kegemukan. Dulu badan saya 72 kilo, sekarang 77. Dan akibatnya apa? Baju saya sebagian terbesar tidak bisa dipakai lagi. Kalau saya berdiri cepat capek karena lututnya sakit. Kenapa? Karena terlalu gede. Nah, ini artinya penderitaan. Dan para saudara, kalau kita mengalami penderitaan, kalau Anda ingin bertobat, encounter, hadapi itu. Jangan kemudian kita berlari atau mencari perlindungan yang palsu. Perlindungan palsu itu artinya, misalnya Anda minum cap tikus. Ini artinya melupakan untuk sementara, namun kemudian masalahnya datang lagi. Langkah yang kedua adalah, itu diajarkan kepada Musa ketika dia melihat semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Musa kemudian mendengar suara Tuhan. Ia mengatakan, tanggalkanlah alas kakimu. Itu artinya kita diajak untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu namanya intimacy. Intimacy artinya kita itu dive in. Kita itu menyelami permasalahan kita. Dan kita bisa merasakan kepedihan kita. Kita merasakan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Itu kemudian kita hadapi. Karena kalau kita berani menghadapi itu, maka kemudian Tuhan akan hadir di dalam kehidupanmu. Tuhan kemudian kepada Musa, dia mengatakan, Musa, aku mempunyai rencana besar untukmu, yaitu engkau akan menjadi pembebas dari umatku Israel. Engkau akan menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi para saudara, ketika kita ini bertobat artinya, bertobat itu bukan hanya karena kita takut dosa, tetapi kita sebenarnya redirect your life. Engkau meluruskan kembali hidupmu sesuai dengan rencana Tuhan yang diberikan kepadamu. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk hidupmu. Misalnya, engkau akan menjadi seorang orang tua yang sangat dihormati oleh anak cucumu. Dan anak cucumu akan menjadi orang-orang yang hebat. Nah, mungkin panggilanmu seperti itu. Atau misalnya engkau akan menjadi seorang pastor yang baik, yang bisa memberikan konseling, yang bisa mengarahkan orang kepada kebaikan. Atau mungkin Anda dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang YouTuber, sehingga kemudian bisa membangkitkan rasa cinta kepada Tuhan. Jadi, ketika kita kemudian intimacy, maka kemudian kita ini akan oleh Tuhan diajak untuk mempunyai cita-cita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Dan syukur-syukur kita mendapatkan makna yang dalam di dalam kehidupan kita. Lepaskanlah alas kakimu. Itu artinya respect pada pengalamanmu. Respect akan kehadiran Tuhan yang ada di dalam dirimu. Dengarkanlah suara Tuhan. Yang berikutnya, langkah ketiga, ketika kemudian kita sudah menemukan itu adalah, kemudian yang ketiga itu yang namanya conversion. Conversion artinya kita ini bertobat. Kita melakukan pertobatan. Tapi pertobatan itu adalah sebuah cita-cita yang ada di dalam diri kita. Cita-cita. Kita mempunyai hal yang ingin saya gapai di dalam kehidupan ini. Para saudara, kalau kita mempunyai cita-cita, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Namun kalau kita tidak mempunyai cita-cita, ya bagaimana Tuhan bisa menolong? Maka perlulah kita itu mempunyai arah di dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau ada di antara kita yang suka berhutang, lalu punya cita-cita. Apa cita-citanya? Sekarang saya akan berubah dari orang yang suka berhutang menjadi orang yang suka menabung. Ini kan cita-cita kan? Jadi nanti saya tidak lagi mengalami kesulitan ketika ada hal-hal yang sulit dalam kehidupanku. Karena saya punya tabungan. Dan kemudian saya mempunyai obligasi. Ketika harga emas naik, saya malah tertawa. Kenapa? Karena punya simpanan emas. Nah, jadi itu yang namanya cita-cita. Para saudara, jangan tertawakan cita-cita. Karena ketika kita mempunyai cita-cita, nggak tahu kenapa, Tuhan akan memimpin kita.
akan menyelenggarakan kehidupan kita. Asalkan kita ini mempunyai cita-cita itu di dalam diri kita. Itu juga terjadi dengan Musa. Ketika Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, maka Musa mengungkapkan kelemahan dirinya. Para saudara, Anda tahu kelemahan Musa apa? Kelemahan Musa adalah, Musa itu orangnya gagap. Dia tidak pintar berbicara. Dan kemudian dia ungkapkan itu kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan jalan. Saya akan memilih Harun, saudaramu, untuk menjadi juru bicara bagimu. Jadi Tuhan akan menunjukkan jalan. Namun, sebelum Tuhan menunjukkan jalan, mari kita mengamini dulu apa yang menjadi misimu di dalam hidupanmu. Dan yang terakhir adalah yang namanya misi. Misi artinya langkah-langkah, langkah demi langkah yang perlu kita lakukan supaya your dream itu menjadi kebenaran. Para saudara, di dalam melaksanakan mimpi itu, tentu kita tidak langsung sukses. Sebagaimana Musa juga sama, dia juga mengalami jatuh bangun di dalam membangun mimpinya itu. Namun kita tidak pernah boleh putus asa. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita adalah kuat. Nah, misalnya saya tadi kan mengatakan kan, jadi tahun ini cita-cita saya adalah saya ingin bertambah kurus. Ini seperti itu. Ketika saya mengatakan saya ingin menurunkan berat badan, teman-teman saya pada tertawa semua. Ah, nggak lucu begitu. Tapi oke lah, kita mulai. Dan kemudian mulailah program itu. Dan berat badan saya kemudian dari 77 turun sampai 74. Tapi kemudian ada godaannya. Godaannya apa? Pastor Yosef, dia itu ulang tahun. Makanannya enak-enak. Lalu saya itu, tidak bisa. Lalu saya bilang begini, pinjang hari. Lalu saya makan. Besoknya ada orang ulang tahun lagi. Saya datang lagi. Waduh, saya lihat tawa ini, nggak bisa tahan saya. Lalu saya makan lagi. Tadi malam ada pertemuan lagi, makan lagi. Tapi kemudian saya ingat akan misiku. Lalu kemudian kita akan, kalau ingat kemudian kita kembali lagi. Jadi para saudara, di dalam bermisi menjadi orang yang lebih baik, itu jalan kita itu tidak lurus, para saudara. Tetapi jalan kita ini seringkali mengalami jatuh bangun. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita jatuh, kita kemudian bangun lagi. Sama seperti kalau Anda jalan salib. Tuhan Yesus jatuh, dia kemudian bangkit lagi. Jadi para saudara, perkembangan rohani kita itu seperti spiral. Spiral itu kan begini kan? Kadang-kadang kita sudah sampai jauh di sini, tapi kemudian naik lagi. Kemudian kita jatuh lagi, lalu turun lagi. Itulah para saudara, realitas kehidupan rohani kita. Rohani kita itu tidak tumbuh seperti garis lurus, namun seringkali maju mundur. Namun para saudara, dalam hal ini yang terpenting adalah kita percaya. Percaya karena kita ini disertai Tuhan yang sungguh menyertai kita. Maka para saudara, mari kita bertobat dengan cara Musa ini, yaitu kita mulai dengan yang namanya encounter. Kita melihat kehidupan kita. Manakah hidupmu yang membuat engkau menderita? Yang membuatmu tidak bahagia? Yang membuatmu terbebani? Dan yang kedua adalah intimacy. Hadapi itu. Rasakan itu. Rasakan kesedihannya. Namun juga dengarkan suara Tuhan. Tuhan ingin apa? Arah mana yang ditunjukkan Tuhan? Dan yang ketiga itu adalah conversion, yang artinya kita ini bertobat. Kita kemudian set up direksi yang lain. Dan kemudian kita mengarahkan kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah misi. Walaupun jatuh bangun, namun kita tetap setia di dalam misi. Pak saudara, mari kita belajar dari jagoan Tuhan ini, yaitu Musa. Maka nanti kehidupan kita akan seperti Musa, akan diakhiri dengan damai, kebahagiaan, sukacita, dan merasa penuh karena merasakan panggilan Tuhan yang ada di dalam hati kita.